Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babu sibabil abidi. Ini bab tentang mencela hamba. Ya. Jadi kita akan membahas tentang bab mencela hamba. Jadi enggak boleh kita mencela orang sekalipun hamba sahaya. Dulu ada yang namanya budak, sekarang udah enggak ada, alhamdulillah. Siapapun dia tidak boleh kita mencelanya. Wa billahi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Wasilun al-Ahdabu qala sami'tu al-Ma'rura ibn Suwaidin yaqulu ra'aitu Aba Dzarin wa alayhi ullatun ala ghulami ullatun fasa'alnahu an dzalika. Telah bercerita kepada kami oleh Adam, ia berkata telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah, berkata oleh Syu'bah telah bercerita kepada kami oleh Wasil al-Ahdab, berkata ia Wasil bin Ahdab, aku telah mendengar Al-Ma'rur Ibn Suwaid, berkata ia, aku telah mendengar Aba Dzar, aku telah melihat Aba Dzar memakai satu pakaian dan atas budaknya juga ada berpakaian. Fasa'alnahu an dzalika, lalu kami bertanya kepadanya tentang demikian. Waqala, lalu ia berkata, ini sababtu rajulan, sesungguhnya aku telah mencela seorang laki-laki. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau telah mencela dia dengan sebab ibunya? Qultu na'am, jawabnya iya. Summa qala, kemudian ia berkata, ia bersabda, inna ikhwanakum khawlukum, sesungguhnya saudara-saudara kamu itulah pembantumu. Jadi pembantu kita itu termasuk saudara seiman, sekeyakinan. Kalau non muslim sesama manusia, seketurunan Nabi Adam. Ya, maka oleh karenanya jangan kita suka menghina orang, siapapun dia, kecuali orang yang sudah pantas dihina. Siapa? Orang-orang yang sudah dinyatakan kehinaannya dalam Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang jahat semua yang sudah direkomendasikan dalam Al-Quran, boleh. Kalau enggak, kita marahan aja sama tetangga, sama teman, jangan. Itu setan ingin menghancurkan kita, biar kita pada berantem. Jangan sampai suami istri jelek-jelekin suaminya, kemana-mana dibawa nama suaminya, jelek-jelekin di teman-temannya, nggak boleh.
Setan pengen kita hancur itu. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah Ta'ala telah jadikan mereka itu di bawah kuasamu. Aidi tanganmu maksudnya kuasa. Atau di bawah kewenanganmu, bisa juga begitu. Faman kana akhuhu tahta yadaihi, maka siapa saja saudaranya, maka siapa saja yang adalah saudaranya di bawah kewenangannya, di bawah kuasanya, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia beri makan dia daripada apa yang dia makan. Maka hendaklah dia beri makan apa yang dia makan. Ya, kalau orang berada di kewenangan kita. Oh, ini kan budak ya. Budak kita beli, lalu kita pelihara di rumah. Itu kewenangan kita, kewajiban kita untuk menjaganya. Maka kita kasih makan. Ya apalagi mah kalau orang dititip ke rumah kita, babanya bayar sekian juta, apalagi itu mah ya. Umpama apalagi gitu. Iya. Pesantren umpama dikasih duit tuh babanya bayaran sekian berapa sampai jutaan rupiah, puluhan juta. Apalagi yang begitu mesti kasih makan. Kenapa? Babanya udah bagi duit, kagak dikasih makan, zolim. Iya. Tanggungannya apalagi. Kalau ini enggak, Pak. Emang udah menjadi tanggungan dia, budak. Sama dengan apa? Anak kita sama siapa? Istri kita, tanggungan kita itu. Ya, duitnya cari, usaha untuk kasih makan. Kita punya istri, kita punya anak. Kenapa? Tanggungan kita. Tanggungan kita, walaupun bukan anak kita asli, anak walon bahasa Betawi bilang. Kita nikahin seorang janda punya anak masih kecil, wajib kita tuh urusin dia juga. Lain halnya udah gede, udah balik, jangankan anak walon, anak kita pun udah nggak ada kita kewajiban, dia nyari duit sendiri. Kadang kagak begitu tuh ya. Emaknya dikawinin doang ya. Anaknya masih bodoh amat ya. Jangan begitu ya. Ya. Jadi kalau dia berada di bawah kewenangan kita, kekuasaan kita, maksudnya kewajiban kita, maka kita kasih makan ketika kita makan. Wal yalbasu mimma yalbasu, dan hendaklah dia beri pakaian dia daripada apa yang dia pakai. Ya. Beri pakaian dia daripada apa yang dia pakai. Dia pakai baju, kasih pakaian. Dia makan, kasih. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kamu bebani mereka apa yang tidak mampu mereka. Kalau nggak mampu, jangan kasih beban. Jadi jangan kasih beban yang dia tidak mampu.
kasih beban yang mampu. Fa in kalaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Maka jika kamu membebani mereka apa yang tidak mampu kepada mereka, maka tolonglah mereka. Tolongin. Bawain batu besar-besar, bantuin. Bawain kayu dari hutan besar-besar, nggak mampu, bantuin. Jangan sendiri. Ya, sama nih sebenarnya dengan yang kewajiban kita, sama istri kita. Jangan istri doang yang pengertian sendiri, amal berantakan umpamanya. Ya suami juga jangan malu untuk merapikannya. Jangan istri doang disuruh rapiin, suaminya tinggal aja. Ya kalau istri sempat ya istri, kalau nggak sempat istrinya kelupaan apa gitu, ya kita bersih, kita rapiin. Apa namanya, kotor mobilnya sampuin. Ya. Ada piring belum dicuci, umpama kita ada di situ, cuci. Membantu rumah tangga kita, istri kita. Rasulullah SAW begitu diceritakan. Enggak malu Rasul untuk membantu seperti itu. Kenapa? Karena dia kewajiban kita, dia tanggungan kita, dia berada di tahta aijikum, sama tadi, di bawah kekuasaanmu, di bawah kewenanganmu. Kita bantuin. Babu hal ya, yu'inu abdahu. Ini bab apakah dia menolong hambanya, budaknya. Wa bila qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Bashar qala sami'tu Salama ibn Amr yuhaditsu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepada kami oleh Adam berkata, telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah berkata, ya telah bercerita kepada kami oleh Abu Bashar, ia berkata, ya aku telah mendengar Salam bin Amr bercerita, ia dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya para Nabi wa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ariqa'u ikhwanukum, budak-budakmu adalah saudaramu. Jadi budakmu saudaramu. Islam ini sangat sayang sekali, menghormati. Budakmu saudaramu, wa ahsinu ilaihim, maka berbuat baiklah kamu kepada mereka. Ista'inuhum ala ma walagakum, bantulah mereka atas apa yang kamu tidak sanggupi. Walagakum, yang mengalahkan kamu, tidak sanggupilah ya. Apa yang kalian atau kamu tidak sanggupi, bantuin. Wa a'inuhum ala ma ghulibu, bantulah mereka atas apa yang mereka tidak sanggupi. Jadi ista'inuhum, minta bantuan kamu kepada mereka atas apa yang kamu tidak sanggupi. Kemudian wa a'inuhum, tolonglah mereka ala ma ghulibu, atas apa yang mereka tidak sanggupi. Jadi kalau kita bekerja enggak sanggup, kita bantuan sama dia. Dia kita lihat enggak sanggup, kita bantuin. Jadi saling bantu, membantu. Sama kita suami istri pun begitu, saling bantu, membantu. Perlu dibantuin mas, kata istrinya sama suaminya. Ya, suaminya lagi repot banget,
kerjaan kantor banyak banget, apa yang adik bisa bantuin, kata istrinya. Masya Allah. Kata suami juga kalau istrinya lagi repot apa gitu ya, boleh abang bantuin, boleh mas bantuin, saling bantu dan minta bantuan kalau nggak mampu. Wabillahi qala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahb qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Sulaiman, berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Ibnu Wahab, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Amr dari Abi Yunus dari Abi Hurairah annahu qala wasanya berkata ia ainul amila min amalihi, tolong olehmu akan orang yang bekerja daripada kerjaannya. Bantuin. Kenapa? Fa inna amilallah, karena sesungguhnya orang yang beramal, orang yang bekerja karena Allah, la yakhibu, dia tidak menjawab, yakni al-khatimah. Ini maksudnya adalah ya, membantu. Ini budak nih, maksudnya di sini bicara tentang budak, bantuin kita. Sekarang udah nggak ada budak, ya, walaupun membantu, walaupun dia udah dikasih duit, udah digaji. Kalau berat-berat, rasanya nggak mampu, ya kita ikut bantuin juga. Hendaknya begitu. Kalau kita sempat. Babun la yukallaful abdu minal amali ma la yutiku. Ini bab janganlah diberi beban hamba itu, budak itu, dari satu kerjaan yang dia tidak mampu. Ya kalau dia nggak mampu jangan. Budaknya perempuan suruh benerin loteng yang bocor, jangan kan. Kalau jatuh nggak apa-apa, perempuan lagi. Budaknya perempuan suruh ngecat, ya sih, nah, tapi kurang pantas gitu ya. Cuma angkat batu yang besar-besar, ya jangan juga. Apalagi jangan berikan beban pekerja kita, beban yang tidak dia mampu. Istri sama juga, istri walaupun istri adalah bawa kekuasaan kita, jangan kita sewenang-wenang kepadanya. Walaupun suami boleh memerintahkan istrinya, tapi jangan sewenang-wenang perintahin istri. Mentang-mentang boleh gitu ya, disuruh ngapain aja tuh istri, jangan juga gitu ya. Rasanya berat buat istri, kita lihat ada perintah yang lain aja. Apalagi rasanya tuh istri kalau kita perintahin malahnya bukan main, apalagi emang ada yang begitu? Ada ya. Wabillahi qala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Ibnu Ajlan an Mukair bin Abdullah an Ajlan an Abi Hurairah. Kami cerita kepada kami oleh Abdullah bin Yazid, berkata yang telah bercerita kepada kami oleh Sa'id bin Abi Ayyub, berkata yang telah bercerita kepada kami oleh Ibnu Ajlan dari Mukair bin Abdullah dari Ajlan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, lil muluki ta'amu wa kiswatuhu, bagi raja-raja, bagi budak-budak itu mempunyai, ada makanannya, ada pakaiannya. Dia siapin pakaiannya, makanannya.
budak. Kalau ini orang yang punya budak, wajib dia kasih pakaian, wajib kasih makanan. Karena tahta aidi, budak itu berada di kekuasaannya, berada di kewenangannya. Wala yukallafu minal amali ma la yutiqu, dan jangan dia memberikan beban. Wala yukallafu, dan tidak dia diberikan beban minal amali, daripada amal, kerjaan, ma la yutiqu, apa yang tidak dia mampu, jangan dikasih. Orang enggak mampu yang dikasih, kasihnya yang dia mampu. Wa bila qala hadatsana Abu wa qala hadatsani Al-Laits qala hadatsani Ibnu Ajlan al-Bukairin anna Ajlan Abu Muhammad hadatsahu qabaila wafati annahu sami'a Maulana yaqul. Telah bercerita kepada kami oleh Abdullah, berkata yang telah bercerita kepadaku oleh Al-Laits, berkata yang telah bercerita kepadaku oleh Ajlan dari Bukair, bahwa Ajlan Abu Muhammad telah bercerita kepadanya sebelum wafatnya. Jadi sebelum meninggal dunia, ia bercerita bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah yaqul, berkata, kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, lil muluki ta'amu, bagi budak itu ada makanannya, bagi suatu ada pakaiannya. Jadi budak itu punya hak untuk diberikan makanan, punya hak untuk diberikan minuman, punya hak untuk diberikan pakaian, karena dia kewajiban kita. Nah, kalau hal ini ya, buat pembantu beda nih Bang, karena dia kita gaji. Wala yukallafu illa ma yutiqu, tidak dibebani ia kecuali apa yang mampu. Yang mampu kita perintah, enggak mampu yang diperintah. Wabillahi qala hadatsana Musa dan qala hadatsana Yahya anil A'mash qala wa amrul ma'ruf. Telah bercerita kepada kami oleh Musa dan berkata yang telah bercerita kepada kami oleh Yahya dari A'mash, berkata ia telah berkata oleh Marurna, kami telah lewat di Abi Dzarin, ya, kami telah lewat, ya, di depan Abi Dzar, wa alaihi thawbun, dan ia berpakaian, wa ala gulami ullatun, dan atas budak juga berpakaian yang bagus. Fakullah, lalu kami berkata, lau akhadta hadza, jikalau untuk mengambil ini, wa ataita, dan kau berikan hadza ini, wairu, kepada orang, kanat ulatan, saya itu adalah sesuatu yang, ya, pakaian yang bagus. Ya. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum, saudara-saudara kamu, ja'alahumullah, Allah jadikan mereka ta'atai aidikum, di bawah naunganmu, di bawah kewenanganmu. Kawan kana akhuhu ta'ata yadihi, maka siapa saja yang adalah saudaranya di bawah kewenangannya, falyut'imhu, maka hendaklah dia memberi makan dia. Ini diberi apa? Di bawah kewenangan. Mimma yakul, daripada apa yang dia makan. Seperti suami sama istrinya itu wajib dia kasih makan, anak kasih makan, wajib. Susah, ada orang keluarga susah kasih makan anaknya, istrinya, akhirnya apa? Bunuh diri, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.
dia bunuh diri sebuah karena kejepitan ekonomi, karena malas. Kalau kita mau kerja, mau cari, bisa nggak Pak? Bisa. Dagang aja di pinggir jalan di sini, mama di mana dekat pasar. Apa yang bisa dagang, didagang. Dagang aja. Kadang kita mau berbuat sesuatu mikir dulu akhirnya apa? Kebanyakan mikir, kalau jadi apa yang kita pengen kerjain. Kalau pertimbangannya banyak sekali, sehingga akhirnya apa? Nggak jadi. Coba kalau kita kepengen berbuat tanpa kita terlalu banyak mengandai-andai, bisa. Yang penting dalam perhitungan yang matang, jangan sampai salah, dan keyakinan yang hebat, ketekunan yang ulet. Oh, iya. At-imuhum, beri makanlah mereka mimma ta'kuluna, daripada apa yang kamu makan. Wa albasuhum, beri pakaian mereka min labusikum, daripada pakaianmu. Wala tu'adzimu khalqallah, janganlah kamu siksa makhluk Allah. Jadi walaupun pembantu adalah makhluk Allah. Jadi walaupun membantu itu makhluk Allah, nggak boleh kita siksa. Walaupun membantu makhluk Allah. Faman kanat akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu, maka siapa saja yang saudaranya di bawah, kuat di bawah, ya, maka hendaklah dia beri makan dia daripada apa yang dia makan. Wal yalbas mimma ya'kulu, hendaklah dia beri pakaian akan dia dari apa yang dia pakai. Wala yukallifu ma yablihu, dan tidak dia berikan dia membantunya itu apa yang budaknya, apa yang mengalahkannya, apa yang ya tidak sanggupi dia. Fa in kallafahu falyu'inhu alaihi, maka jika dia memberikan beban kepadanya, maka hendaklah dia bantu. Beban yang berat bantu, jangan dia bekerja dalam kesendirian. Kenapa? Dia kewajiban kita tolongin. Nafaqatul rajuli ala abdihi wa khadimihi, nafaqatul rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Memberikan biaya seseorang kepada budaknya dan membantunya adalah sedekah. Hambanya ini maksudnya budak. Wa bila qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Baqiyatun qala akhbarani Buhair bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an Miqdam sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Khalid bin Ma'dan dari Miqdam, ia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amta nafsaka, apa yang kamu beri makan dirimu, ya, apa yang kamu beri makan dirimu, fa'wa sadaqah, itu sedekah. Jadi kita makan nih Pak, kita sedekah.
Kita makan sedekah. Berarti apa? Menandakan apa? Kita harus menjaga perut kita yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan sembarangan makan, karena kita sembarangan makan banyak. Iya. Ada durian banyak, dimakan banyak-banyak. Padahal udah tua. Ya, itu aku sih enggak. Pas malam ya langsung pusing balanya. Ini pusing. Kalau ya, terkapan boleh makan durian tapi jangan banyak. Saya termasuk penggemar durian juga. Jadi kalau kita makan ajak keluarga, ajak istri, ajak anak, ayo kumpul semua. Ada santri di situ kita bagi juga, bagi banyak. Ada durian. Supaya apa? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi kasih makan mereka yang menjadi kewajiban kita. Jangan sampai nggak dikasih makan. Apalagi dia kasih duit, umpama kayak kalau sekarang ngomong tadi pesantren, apalagi sudah menjadi kewajiban kita, dikasih duit kita banyak, dikasih duit, kasih ongkos kita banyak, umpama. Ini sodaqah, istri kita sodaqah. Apa? Kasih makan sama istri kita sodaqah. Kasih makan istri kita sodaqah. Tapi nggak boleh bapak ibu kita hanya sedekahnya sama anak bini doang. Mentang-mentang kepada istri itu sedekah, kepada anak sedekahnya cuma terbatas anak bini doang. Sama yang lain nggak pernah sedekah. Jangan. Namanya pelit. Nanti kalau orang pelit bahaya. Duitnya diambil sama Allah dengan paksa. Anaknya sakit, wabit banyak, bininya sakit, atau main gila, ditipu, dirampok, dicuri, dibohongin, pakai HP, buat duit 10 juta, mau aja ya. Jangan sampai. Wabillahi qala hadatsana Musa dan qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Asim bin Bahdalata an Abi Salih an Abi Hurairah qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sadaqati ma baqa ghina. Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang menyisakan kecukupan. Jadi sebaik-baik sedekah sesuatu yang menyisakan kecukupan. Artinya apa? Jangan kita sedekah semuanya, jangan. Anak bini kita kagak ada, jangan. Sisakan buat anak kita, istri kita. Wal yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan kita dari dulu minta mulu. Bahkan kalau bisa kita Pak, jangan suka minta. Jangan suka minta. Orang kalau suka minta biasanya apa? Miskin, susah. Karena dia membangun kepribadiannya minta, jadi selalu mengharap kepada manusia. Jangan.
Wa budak biman tahu dahulukan olehmu daripada orang yang kamu berkewajiban. Taqulu imra'atuka, berkata taqulu, kau katakan imra'ataka kepada istrimu, anfik alayya. Ya, taqulu imra'atuka, berkata istrimu, taqulu imra'atuka, istrimu berkata, anfik alayya, beri nafkahlah aku, au talliqni, atau ceraikan aku. Jadi istri boleh Pak kalau begitu minta ceraiin ketika suaminya kagak kasih makan. Pak Hakim, istri saya minta ceraiin, emang kenapa? Saya nggak kerja Pak Hakim, sehingga saya nggak bisa makan. Itu dibolehkan. Kata suaminya, bisa nyari kerjaan susah Pak Hakim. Ya jangan, ya hanya jadi pegawai, bikin wirausaha walaupun kecil. Unek, insya Allah. Unek. Kadang gengsi, malu, akhirnya ya miskin terus. Kalau kita mau usaha, saya yakin, aku yakin Pak, bisa. Enggak mungkin Allah hidupkan kita ya, tanpa ada usaha yang kita miliki yang mencukupi kita. Nah, insya Allah Allah siapin semua. Kita bikin sesuatu aja kita udah siapin tuh kapasitasnya. Bagaimana Allah yaqulu mamlukuka, berkata budakmu, anfik alayya au bi'ni, nafkahkanlah kepadaku atau jual aku. Wa yaqulu waladul, berkata anak engkau, ila man takilun, kepada siapa hendaknya kamu menyerahkan kamu. Kalau enggak mau dikasih makan, wahai ayah ibu, kamu mau kasih saya siapa? Kamu mau kasih saya kepada siapa? Biar orang itu bisa kasih saya makan, wahai bapak ibu. Tapi yang begini anaknya gak bisa ngomong ya. Artinya apa nih? Kita sebagai orang tua wajib kasih makan anak kita, istri kita, karena mereka berada di bawah naungan kewajiban kita, di bawah kewenangan kita. Kasih makan. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Nasir qala akhbarana Sufyan an Muhammad bin Ajlan an al-Maqbari an Abi Hurairah qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam salatatin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengan sedekah. Wa qala rajulun, berkata seorang laki-laki, indi dinarun, aku punya 1 dinar. Qala anfiqhu ala nafsika, nafkahkanlah atas diri engkau, nafkahkanlah dia untuk diri engkau. Qala inni akhru, berkata lagi dia, aku punya yang lain. Qala anfiqhu ala zawjatika, nafkahkan olehmu atas istrimu. Qala inni akhru, kata dia lagi, ya Rasulullah, aku punya yang lain. Qala anfiqhu ala khadimika summa anta absar, nafkahkanlah atas pembantumu, engkau lebih tahu. Anfik ala khadimika, nafkahkanlah atas yang membantu kamu, walaupun mudah bantuin. Kalau membantu udah tetepin gajinya ya, sebulan sekian.
Tapi tetap Allah membantu, kita sanggup untuk membantunya, kita sempat membantunya, kita bantunya. Kalau kita sempat, kalau nggak sempat jangan. Nanti kita belajar. Allah